Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Sebentar kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita awali dengan berdoa. Bapa, pada kesempatan yang baik di pagi ini, kami anak-anak-Mu, sidang jemaat GBI Kalibutuh, hendak belajar kebenaran firman-Mu secara online. Kami berada di tempat yang berbeda. Oleh sebab itu, kuasai dan urapi kami, supaya kami dapat konsentrasi dan menangkap seluruh isi pemberitaan firman-Mu yang akan kami pelajari bersama-sama pada pagi ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran ini, Bapak tolong, Bapak urapi, supaya hanya nama-Mu dan kebenaran-Mu lah yang mengisi seluruh pemberitaan firman-Mu pada pagi ini. Diberkatilah kami semuanya. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, tema kebenaran firman Tuhan pada pagi ini adalah memperkarakan kekekalan. Memperkarakan kekekalan. Bapak Ibu, menurut saya tema ini perlu untuk disampaikan. Sebab begitu banyak sekali orang Kristen yang lupa akan fakta kekekalan hidup yang telah dinyatakan oleh Alkitab. Dan saya telah melihat bahwa begitu banyak sekali orang-orang Kristen yang takut terhadap hal-hal fana. Takut miskin, takut tidak dapat jodoh, takut kalau tidak menikah, kalau takut tidak punya rumah, takut tidak terhormat. Tapi mereka tidak takut terhadap fakta kekekalan. Ini kan berbahaya, Bapak Ibu. Oleh sebab itu menurut saya, tema ini perlu untuk disampaikan agar kita ingat bahwa ada fakta kekekalan di balik kematian. Dan supaya kita tidak takut terhadap hal-hal fana yang ditawarkan oleh dunia, Bapak Ibu. Dalam Matius pasal 10 ayat 28, Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya. Saya akan bacakan, Bapak Ibu perhatikan dengan baik-baik. Matius pasal 10 ayat 28 dengan jelas mengatakan, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan, baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kebenaran ini hendak mengingatkan kita semuanya bahwa suatu hari nanti, ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, ketika Ia mengakhiri sejarah perjalanan dunia ini, maka semua manusia akan dibangkitkan. Sebagian akan masuk ke dalam kemuliaan kekal dan sebagian akan masuk ke dalam kehinaan kekal, Bapak Ibu. Kebenaran ini seharusnya membuat kita gemetar. Kebenaran ini seharusnya menciptakan perasaan krisis yang selalu menggores jiwa kita, Bapak Ibu. Coba bayangkan, jika hari ini kita tiba-tiba dipanggil Tuhan, dan kita diperhadapkan kepada kekekalan, lalu kita belum siap, Bapak Ibu. Dan memang karena kita tidak pernah melakukan sesuatu yang berarti untuk Tuhan. Coba rasakan dan hayati keadaan ini, Bapak Ibu. Kan seharusnya keadaan ini membuat kita gemetar dan tidak main-main lagi dalam hidup mengiring Tuhan, Bapak Ibu. Jadi untuk hal inilah, fakta kekekalan inilah seharusnya kita menghayati dan memperkarakan dengan serius keberadaan kita sebagai orang percaya. Kita harus menghayati dan memperkarakan dengan serius fakta kekekalan dan nasib kekal kita kelak, Bapak Ibu. Jangan sampai
Hal-hal fana yang ditawarkan oleh dunia membuat kita lalai, membuat kita mengabaikan fakta kekekalan yang telah dinyatakan oleh Alkitab. Karena seringkali kita lupa ketika kita ada dalam masalah, ketika kita dalam persoalan, seringkali kita lupa bahwa ada fakta kekekalan yang harus kita perkarakan, Bapak Ibu. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa keadaan sulit yang kita alami dan situasi berat yang mengancam tubuh jasmani kita, itulah yang seringkali membuat kita mengabaikan fakta kekekalan, Bapak Ibu. Seharusnya ini tidak boleh. Sebab kita sebagai orang-orang percaya yang mengerti kebenaran firman Tuhan, seharusnya kita tidak boleh mengabaikan hal ini sekalipun kita ada dalam keadaan yang sulit, Bapak Ibu. Seharusnya kita menyadari bahwa situasi-situasi sulit yang dialami oleh kita, yang dialami oleh dunia ini, itu merupakan bagian hidup yang tidak dapat lepas dari kehidupan manusia selama manusia hidup di bumi ini, Bapak Ibu. Seharusnya hal ini kita pahami. Sebab Simon Petrus mengatakan bahwa semua manusia yang hidup di bumi ini akan mengalami penderitaan yang sama. Bapak Ibu coba baca di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 9. Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya, saya akan bacakan dengan baik-baik. 1 Petrus pasal 5 ayat 9, Rasul Petrus menulis, "Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama." Loh, ini Simon Petrus mengatakan bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi Bapak Ibu, selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini, kita akan mengalami penderitaan. Semua manusia akan mengalami penderitaan, masa sulit, kesukaran. Di dalamnya termasuk orang Kristen. Jadi jangan pernah berpikir bahwa orang Kristen akan terluput dari penderitaan selama ada di bumi ini. Tidak. Orang Kristen akan mengalami penderitaan. Jadi jangan pernah berpikir orang Kristen akan terluput dari penderitaan. Orang Kristen akan mengalami penderitaan, Bapak Ibu. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, seharusnya kita ingat bahwa firman Tuhan telah berpesan kepada kita, jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki kebenaran yang membuat kita teguh ketika kita ada di dalam persoalan-persoalan yang sulit, Bapak Ibu. Dunia boleh berbeda. Dunia boleh berespon dengan respon yang berbeda. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, kita tidak boleh berespon salah, Bapak Ibu. Dunia ke depan ini akan semakin sulit. Saya yakinkan dunia ke depan akan semakin sulit. Dan kita akan melihat bahwa akan banyak sekali orang-orang dunia, termasuk orang-orang yang masuk di dalam gereja yang tidak mengerti kebenaran. Mereka akan lebih memiliki perasaan takut terhadap hal-hal yang fana yang dunia tawarkan. Mereka akan lebih memilih takut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah lahiriah. Mereka lebih takut kepada persoalan-persoalan perut daripada memiliki perasaan takut terhadap fakta kekekalan, Bapak Ibu. Kita akan melihat keadaan ini, dan hari ini pun kita telah melihat bahwa keadaan ini telah berlangsung. Mengapa ini bisa terjadi, Pak? Kalau saya boleh katakan, karena mereka tidak kenal Tuhan. Mereka tidak memiliki kebenaran. Mereka orang-orang yang tidak mengenal Allah secara benar, Bapak Ibu. Sehingga mereka tidak memiliki kegentaran terhadap Tuhan. Mereka menganggap bahwa dunia lebih penting daripada Tuhan.
gaya hidup lebih utama daripada kekekalan, Bapak Ibu. Mereka adalah orang-orang yang baik loh. Seringkali kita melihat banyak mereka adalah bagian dari orang-orang yang baik. Tetapi mereka mencintai dunia. Dan mereka adalah orang-orang beragama. Jadi jangan berpikir orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu bukan orang beragama. Mereka orang beragama. Mereka orang yang masuk di dalam tempat-tempat ibadah. Tetapi mereka tidak mengenal Allah. Mengapa, Pak? Sebab kegiatan yang mereka lakukan hanya sekedar seremonial agamawi. Dan khotbah-khotbah yang disampaikan hanya perkara-perkara dunia, Bapak Ibu. Di sini Tuhan dieksploitasi untuk kepentingan rohaniwan. Dan untuk mendukung kepuasan hidup kedagingan umat, Bapak Ibu. Khotbah yang enak didengar dan diterima oleh umat yang duniawi. Keadaan inilah yang membuat banyak orang beragama tidak mengenal Tuhan. Mereka beragama tapi tidak bertuhan. Ini merupakan pemandangan yang hari ini ada di sekitar kita. Ini merupakan wujud nyata bahwa kita sedang ada di penghujung akhir zaman, Bapak Ibu. Di mana di akhir zaman ini akan tampil, akan muncul pengejek-pengejek yang dengan ejekan-ejekannya mereka mengejek Tuhan. Karena orang-orang seperti ini mereka hidup menuruti hawa nafsu mereka, Bapak Ibu. Apakah mereka orang tidak beragama? Enggak juga. Mereka adalah orang-orang beragama. Termasuk sebagai orang Kristen. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai orang Kristen hidup masih berantakan, berarti Bapak Ibu mengejek Tuhan. Bapak Ibu sebagai orang Kristen tapi masih hidupnya tidak benar, masih tidak jujur, masih hidup dalam perzinahan, masih mencintai dunia, itu berarti Bapak Ibu meludahi wajah Tuhan, mengejek Tuhan, Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita harus mengenali keadaan zaman ini. Kita sedang ada di ujung akhir zaman, Bapak Ibu. Oleh sebab itu pada pagi ini saya mengingatkan kembali bahwa hari ini kita sedang ada di ujung zaman di mana kita hidup di satu masa yang sulit. COVID-19 tidak tahu kapan akan berakhir. Nggak tahu kapan akan berakhir. Tetapi yang pasti, Bapak Ibu, keadaan dunia ke depan akan semakin sukar. Mengapa? Karena kita sedang hidup di ujung masa periode akhir zaman. Di mana segala sesuatu ke depan akan semakin sulit. Dan dunia yang hari ini kita injak, dunia yang tidak menjanjikan ini akan dibinasakan oleh Allah. Dan orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, orang-orang yang tidak mengerti kebenaran Injil akan terjebak dalam situasi sulit ini. Mereka akan ada di dalam lingkaran percintaan dunia. Mereka adalah orang-orang beragama yang masuk dalam gereja. Bukan hanya orang-orang yang ada di luar gereja. Orang-orang yang di dalam gereja, jika mereka tidak mengenal kebenaran, maka mereka akan terjebak dalam percintaan dunia. Percintaan dengan dunia itu adalah perselingkuhan dengan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mencintai Tuhan, Bapak Ibu tidak boleh mencintai yang lain selain Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal kebenaran Injil akan terjebak dalam situasi ini. Dan mereka akan mengalami penderitaan dan kesulitan yang menyeret mereka kepada kebinasaan, Bapak Ibu. Dan biasanya orang-orang seperti ini akan sibuk dengan dirinya sendiri. Sibuk dengan kepentingannya. Sibuk dengan hawa nafsunya. Sibuk dengan ambisi duniawinya, Bapak Ibu. Orang-orang seperti ini tidak akan pernah ingin tahu apa yang menjadi urusan Tuhan dan kepentingan Tuhan. Orang-orang seperti ini yang
menjadi prioritas hidupnya adalah akunya, kepentingannya. Orang-orang seperti ini akan membangun kerajaan di bumi. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Bapak Ibu. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Saudara dan saya tidak boleh terjebak dalam situasi ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya harus berani untuk mengatakan tidak kepada dunia. Sekalipun keadaan tidak menjanjikan. Sekalipun keadaan sulit dan seakan-akan tidak ada pertolongan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang memiliki kemuliaan dirinya sendiri. Yang mementingkan kepentingan saya sendiri. Yang tidak mengerti kepentingan dan urusan Tuhan. Sebagai orang-orang yang mengerti kebenaran, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus melanjutkan perjuangan yang sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kemenangan Tuhan Yesus di atas kayu salib atas dosa harus dapat kita teruskan dalam perjuangan hidup untuk tidak bercacat dan tidak bercela. Sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang benar-benar diselamatkan dan masuk ke dalam kekekalan bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu. Dan ini merupakan hal yang harus dilakukan sebagai orang percaya. Gaya hidup ini harus diperagakan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu tidak bisa menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, menjadi orang yang mengiring Tuhan, tetapi hidup masih di dalam percintaan dengan dunia. Masih takut terhadap hal-hal yang fana. Tidak bisa, Bapak Ibu. Nanti rusak ini. Bapak Ibu ketika menjadi orang percaya, maka Bapak Ibu harus memperjuangkan kemenangan yang pernah dimenangkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yaitu berjuang untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela, hidup benar, hidup kudus, hidup melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ini merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar. Harus begitu, Pak, harus. Saya mengatakan bahwa menjadi orang Kristen itu sukar. Menjadi orang Kristen itu tidak mudah, Bapak Ibu. Memang menjadi orang Kristen itu seakan-akan kita ini cari masalah, seakan-akan. Karena kita harus mengikuti teladan hidup Tuhan Yesus. Padahal saya mau mengatakan tidak juga. Bapak Ibu kalau pilih dunia juga rumit. Pilih Tuhan juga rumit. Pilih dunia binasa. Pilih Tuhan diselamatkan. Maka saya mengajak Bapak Ibu, pilihlah Tuhan. Pilih dunia rumit, pilih dunia bermasalah. Pilih dunia juga mengalami perasaan yang sulit. Juga mengalami penderitaan. Pilih Tuhan juga sama. Maka saya mengajak Bapak Ibu untuk pilih Tuhan, jangan pilih dunia, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kita harus memiliki pemahaman kebenaran yang utuh. Kita harus memiliki pemahaman kebenaran yang lengkap, Bapak Ibu. Supaya dengan kebenaran yang kita miliki itu, kita dapat melihat hidup kita dengan teliti. Supaya kita dapat melihat kehidupan kita dengan detail, Bapak Ibu. Sehingga ketika kita melihat kehidupan kita dengan teliti, dengan kebenaran itu, maka kita dapat memiliki perasaan bahwa ada fakta kekekalan yang harus kita perjuangkan. Supaya kita berjuang untuk mendapatkan hidup yang kekal, Bapak Ibu.
Sebab tanpa kebenaran, kita tidak akan dapat memiliki kesadaran dalam perjuangan untuk berjuang merubah diri. Orang kalau tidak memiliki pengetahuan, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk next level. Begitu pula kalau Bapak Ibu tidak memiliki pengetahuan kebenaran, Bapak Ibu tidak akan memiliki daya juang untuk memperjuangkan hidup seperti apa yang dikehendaki oleh Bapak. Jadi kebenaran itu akan menciptakan perasaan bahwa ada fakta kekekalan yang harus kita perjuangkan. Dan hal inilah yang akan menggerakkan kita untuk terus berjuang merubah diri. Dan setelah kita berjuang merubah diri, maka kita juga akan berjuang untuk mengubah orang lain, Bapak Ibu. Jadi seseorang yang menyadari fakta kekekalan ini, dia tidak sibuk dengan dirinya, tetapi dia sibuk dengan urusan Tuhan. Dan orang-orang yang mengerti fakta kekekalan ini, mereka akan sibuk mempersiapkan diri, menyambut rencana Tuhan dalam hidupnya. Orang-orang seperti ini sudah tidak lagi mencintai dunia. Orang-orang seperti ini akan mulai berkemas-kemas untuk meninggalkan dunia ini, Bapak Ibu. Dan ciri-ciri orang yang bersiap-siap untuk meninggalkan dunia ini, yang pertama adalah hidupnya tidak terikat oleh dosa. Hidupnya tidak terikat oleh dosa. Artinya seluruh hidupnya bersih. Dia akan terus berusaha dan berjuang untuk tidak berbuat dosa. Pikirannya, perkataannya, dan seluruh tindakannya bersih, Bapak Ibu. Dan dia memang berjuang untuk menjaga hidupnya supaya tidak bercacat dan tidak bercelah. Yang kedua, dia tidak akan terpikat oleh dunia. Baginya dunia sudah tidak indah lagi. Baginya dunia yang fana ini akan ditinggalkan. Sebab kesukaannya hanya Tuhan dan kerajaannya. Yang ketiga, orang-orang seperti ini akan membuktikan kesetiaan dan pembelaan untuk Tuhan dan untuk kerajaan surga tanpa batas. Dia akan berjuang selama dia memiliki nafas hidup. Dia akan abdikan hidupnya untuk melayani Tuhan dan mengabdi kepada Tuhan sampai detik nafas terakhir. Bapak Ibu, ini adalah ciri-ciri orang yang menghayati fakta kekekalan. Orang-orang seperti ini akan bersedia untuk meninggalkan dunia ini. Bersiap-siap untuk meninggalkan dunia ini. Dan Alkitab mencatat persiapan untuk meninggalkan dunia ini itu 70-80 tahun, Bapak Ibu. Jadi menurut saya waktu 70-80 tahun ini adalah waktu yang cukup untuk kita berkemas-kemas untuk meninggalkan dunia ini. 70-80 tahun merupakan waktu yang cukup, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau pergi dari Surabaya ke Gresik butuh waktu berapa lama? 30 menit cukup. Betul? Kalau Bapak Ibu pergi ke Malang, nginep 1-2 hari, mungkin butuh waktu yang agak lama karena membutuhkan persiapan makanan, persiapan pakaian. Betul? Kalau Bapak Ibu pergi ke Bali, nginep di sana sebulan, 2 bulan, mungkin persiapannya lebih lama lagi. Mempersiapkan tempat untuk menginap. Ya kan? Kalau Bapak Ibu pergi ke luar negeri 6 bulan, mungkin persiapannya lebih lama lagi, harus buat paspor. Harus bisa bahasa Inggris di sana. Misalnya kalau Bapak Ibu harus ke luar negeri, tinggal di sana beberapa tahun karena studi atau karena pindah rumah, mungkin bisa lama lagi Bapak Ibu. Bagaimana kalau Bapak Ibu tinggal pindah rumah selama-lamanya di Rusia, sementara di Rusia orangnya tidak bisa bahasa Inggris, Bapak Ibu harus belajar bahasa Inggris. Itu mungkin lebih lama lagi Bapak Ibu. Bagaimana kalau Bapak Ibu harus pindah ke dunia lain? Pindah ke dunia lain, ke langit baru, bumi yang baru, dan tidak pernah balik. Berapa lama waktu persiapannya? Alkitab mencatat
70-80 tahun Bapak Ibu. Jadi ini merupakan waktu yang cukup untuk kita mempersiapkan diri, berkemas-kemas Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu dengan usia segini masih belum memiliki kesadaran untuk mempersiapkan diri, berkemas-kemas meninggalkan dunia ini celaka. Ini berbahaya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dengan usia segini, Bapak Ibu masih belum memiliki kesadaran untuk meninggalkan dunia ini, sudah selesai deh, tutup buku. Tapi kalau Bapak Ibu mulai sadar dengan usia segini, mungkin usia 30 tahun, itu artinya Bapak Ibu lebih keras lagi untuk mempersiapkan untuk meninggalkan dunia ini, menyambut kekekalan. Kalau usia Bapak Ibu 40, 50, 60 tahun, itu harus lebih keras lagi berjuang. Jangan sampai kita tertinggal dan terhilang dari hadirat Tuhan selama-lamanya. Ini kan sebuah kengerian Bapak Ibu. Saya tidak lebay untuk menyampaikan kebenaran ini. Ini kebenaran yang harus kita hayati. Supaya kita mengingat bahwa ada nasib kekal kita yang harus kita pertaruhkan. Jadi kekekalan itu bukan berbicara nanti, tapi sekarang. Berbicara kerajaan surga itu bukan nanti, tapi sekarang. Kalau hari ini kita tidak pernah membangun persekutuan dengan Tuhan, kita tidak pernah memperkarakan kekekalan, jangan berharap kita nanti akan menikmati kekekalan bersama dengan Bapa. Jangan berharap. Makanya saya mengatakan, saya tidak lebay mengatakan hal ini. Saya mengingatkan kita semuanya supaya kita menghayati dengan sungguh nasib kekal kita, supaya kita mulai mempersiapkan diri sedini mungkin untuk meninggalkan dunia ini, Bapak Ibu. Katakan amin, Bapak Ibu. Dunia ini bukan rumah kita. Kita harus berkemas-kemas. Jangan terikat dengan dunia ini. Dunia ini adalah debu dalam debu. Dunia ini tidak berharga, Bapak Ibu. Jadi kalau dunia ini diuangkan atau digadekan, harganya hanya semangkok kacang merah, Bapak Ibu. Tidak berharga. Yang berharga di bumi ini itu adalah Bapak, Ibu, dan saya. Yang berharga di bumi ini adalah Bapak, Ibu, dan saya. Dunia ini tidak berharga. Bapak, Ibu itu nilainya berharga. Saudara tahu berapa harga nilai hidup Bapak, Ibu? Harga nilai hidup saudara itu adalah seharga nilai hidup Tuhan Yesus. Putra tunggal Bapa yang dikirim untuk menebus dosa kita. Jadi inilah nilai hidup kita Bapak Ibu. Mahal. Seharga diri anak Allah Bapak Ibu. Makanya kita harus serius memperkarakan kekekalan diri kita. Jangan kita ceroboh hidup. Jangan kita ceroboh hidup. Kita harus fokus kepada kekekalan. Hidup kita harus fokus ke arah Kristus. Tidak boleh ke hal yang lain. Sebab kalau hidup kita fokus kepada dunia, takut kepada hal-hal yang fana, maka kita tidak akan punya takut terhadap Tuhan. Saya tidak berbicara keras kepada Bapak Ibu. Saya begitu tragis kalau melihat begitu banyak orang-orang yang hari ini ngantri masuk ke dalam kebinasaan. Dan saya tidak menghendaki itu Bapak Ibu. Saya ingin supaya kita semua nanti kelak ketika kita menutup mata, kita semua didapati selamat. Dan kita dapat menikmati kekekalan Bapak. Oleh sebab itu, ayo kita arahkan pandangan hidup kita hanya kepada Kristus. Saya mengajak Bapak Ibu kita semuanya untuk kita berjuang hidup saleh. Ayo deh kita jangan ikatkan diri kita dengan dunia. Kita harus memiliki hidup hanya untuk kepentingan kerajaan surga. Dan kita melayani Tuhan tanpa batas Bapak Ibu. Karena ini adalah prinsip yang dikenakan oleh Tuhan Yesus yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Bahwa kita harus mengenakan gaya hidupnya Tuhan Yesus. Gairahnya Tuhan Yesus. Yaitu menyelesaikan kehendak Bapa dan melakukan kehendak Bapa. Bapak Ibu.
Karena melayani itu bukan hanya berkhotbah. Melayani itu bukan hanya bernyanyi. Melayani itu bukan di dalam gereja. Pelayanan yang benar itu adalah membawa orang lain, membawa jiwa-jiwa ke langit baru dan bumi yang baru. Itu adalah pelayanan. Jadi kalau pelayanan kita hanya menyukakan manusia, menyukakan pendeta, menyukakan telinga orang lain, itu bukan pelayanan. Itu melayani diri sendiri. Itu melayani ego kita. Karena kita ingin dihormati. Karena kita ingin diakui. Pelayanan yang benar itu adalah membawa orang lain supaya diselamatkan dan mereka dapat dibawa kepada kekekalan. Ini adalah isi pelayanan yang benar, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, saya mau tegaskan di sini bahwa pelayanan yang benar itu tidak bisa dibayar pakai uang sebenarnya. Khotbah yang benar itu tidak bisa dibayar pakai uang. Pelayanan yang benar, khotbah yang benar, itu harus dibayar dengan perubahan hidup kita. Jadi kalau hari ini saya harus online menyampaikan khotbah di tempat ini, saya berharap bukan sesuatu yang lain, tetapi saya berharap Bapak Ibu semua itu dapat berubah hidupnya. Supaya kita semua nanti kelak ketika Tuhan Yesus datang, kita masuk dalam kekekalan. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir bahwa pelayanan itu hanya sekedar nyanyi, berkhotbah, masuk dalam gereja. Tidak. Jika Bapak Ibu selama melayani dan tidak pernah membawa orang ke dalam kerajaan surga, itu belum melayani. Belum melayani. Jadi yang melayani yang benar adalah membawa jiwa-jiwa ke dalam kekekalan. Oleh sebab itu, ayo saya mengajak Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri kebenaran ini, saya mengajak Bapak Ibu, ayo kita berjuang untuk hidup bersih. Kejar kekudusan, jadi teladan di mana kita berada. Perjuangkan hidup kita supaya kita dapat melayani jiwa-jiwa dan mengurangi, jika bisa kita kosongkan kerajaan neraka dan kita penuhi kerajaan surga. Karena sebentar lagi Tuhan akan datang. Mari kita pakai kesempatan yang tidak banyak ini untuk mengabdi kepada Tuhan sepenuh-penuhnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, pada pagi ini hamba-Mu telah menyampaikan sebagian kecil dari kebenaran firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan untuk anak-anak-Mu sidang jemaat GBI Kalibutu yang hari ini ada di rumah masing-masing. Biarlah kebenaran firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan dapat menggores jiwa kami, dapat mengubah paradigma kami, sehingga kami boleh berjuang lebih lagi untuk melayani Engkau, dan hidup kami boleh kami fokuskan kepada kekekalan, supaya hidup kami tidak ceroboh. Mampukan kami dalam perjuangan di sisa hidup kami, supaya ketika kami menutup mata, Engkau dapati kami sebagai hamba yang setia. Diberkatilah kami semuanya. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Amin. Tuhan berkati.